Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat bertemu lagi dalam sermon pagi di hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan sermon kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati renungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagi kebanyakan orang, saat-saat yang paling membahagiakan adalah ketika mereka menerima sesuatu dari orang lain. Sekali lagi, bagi kebanyakan orang, menerima adalah sesuatu yang paling membahagiakan, ya. Di Tiongkok ada seorang pria yang sangat dermawan. Dia selalu memberi dan tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Suatu ketika seorang wartawan mewawancarainya, lalu dia berkata, "Kapan Anda memberi?" Pria tersebut menjawab, "Ketika saya merasa kaya." Lalu ditanya kembali, "Kapan Anda merasa kaya?" Lalu pria tersebut menjawab, "Ketika saya memberi." Sungguh jawaban yang luar biasa, ya. Merasa kaya tidak selalu berarti harus benar-benar kaya. Sebenarnya merasa kaya atau tidak itu adalah masalah mentalitas. Ada orang yang sudah mapan secara finansial, ada orang yang sudah kelihatan kaya raya, tapi terus merasa hidupnya terus kekurangan dan maunya diberi terus dan tidak pernah mau memberi. Ada juga yang sebaliknya, orang yang penghasilannya biasa-biasa saja, tapi dia merasa cukup, bahkan merasa kaya, sehingga dia mau berbagi pada orang-orang lain. Jadi bagaimanapun keadaan finansial Anda saat ini, sesungguhnya memberi itu bisa dilakukan dengan mudah. Adalah jauh lebih berbahagia ketika kita memberi daripada menerima, ya. Semakin banyak memberi, kita akan semakin berkelimpahan. Hidup akan menjadi penuh makna, dan oleh karenanya kita akan jauh lebih berbahagia. Terlalu pelit untuk memberi akan membuat hidup selalu merasa kekurangan. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Marilah kita belajar untuk suka memberi. Marilah kita belajar untuk sekarang ini untuk terus mau berbagi dengan kasih. Sesungguhnya yang pertama mendapat berkat dari pemberian kita bukanlah orang yang menerima, tetapi justru diri kita sendiri. Oh haleluya, ini satu kata-kata yang luar biasa. Saya akan ulangi sekali lagi. Sesungguhnya yang pertama mendapatkan berkat dari pemberian kita bukanlah orang yang menerima, tapi justru diri kita sendiri. Jadi saat kita memberikan pada seseorang, saat kita memberkati orang lain, sebenarnya yang pertama mendapatkan berkat, yang boleh merasakan berkat yang luar biasa itu bukan orang yang menerima berkat, tapi kitalah yang memberi. Kitalah orang yang pertama yang diberkati dan boleh merasakan berkat yang luar biasa. Oh haleluya, ya. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi, berkat diberi berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah di dalam Amsal 11 ayat 24-25. Lalu apa sih ruginya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, sehingga kita malas berdoa, malas gereja, dan pelit sekali untuk memberi persembahan? Pikirkanlah semuanya itu sebelum terlambat, karena hidup di dunia ini hanya titipan saja. Siap apa yang kita miliki adalah titipan daripada Allah, sebab Dia Tuhan yang berdaulat dan kehidupan kita, termasuk harta kita. Oleh karena mari kita mau belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan lewat tindakan yang nyata. Karena kita hidup dalam pilihan, kita memiliki pola pikir, pola hati, dan pola tindak. Sehingga apa yang kita pikirkan ada dalam hati kita, kita bisa lakukan eksekusi dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati hakikatnya. Tapi pikirkan yang baik, masukkan dalam hatimu semua yang baik, yang mulia, yang senang, yang sedap didengar.
Oleh karena itu akan keluar menjadi satu tindakan yang terpuji, akan menjadi tindakan eksekusi yang nyata dan sangat mengasihi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mau belajar untuk memberi. Memberi bukan harus semua yang kita miliki atau sesuatu yang banyak. Memberi adalah tentang ketulusan hati, bukan tentang nominal, bukan tentang jumlah, bukan tentang seberapa berharga dan seberapa besarnya kau memberi. Tapi sekali lagi ini adalah tentang ketulusan. Bagaimana kita memberi karena kita mengasihi Kristus, karena kita tahu apa yang kita miliki hari ini semata-mata itu hanya karena belas kasihan daripada Allah, belas kasihan daripada Kristus yang lebih dahulu memberi kepada kita. Haleluya. Mari kita sama-sama pagi hari ini boleh merasakan sukacita ya, untuk kita bisa belajar memberi, untuk memberi setiap perhatian kita, memberi secara finansial, atau memberikan support, dukungan dalam doa untuk setiap orang-orang yang membutuhkannya. Kita mulai peduli dengan lingkungan kita, orang-orang di sekeliling kita, dan kita menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau selama ini kami selalu menutup diri kami untuk kami belajar untuk memberi Tuhan. Kami merasa sulit untuk melepaskan apa yang menjadi milik kami. Tapi pagi hari ini kami menyadari bahwa kami tidak memiliki apa-apa, karena semua yang kami pegang hari ini, semua kami miliki hari ini, itu hanyalah titipan daripada Engkau. Sebab Engkaulah yang mempunyai, Engkaulah Allah. Segala yang punya kuasa adalah Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan untuk kami bisa belajar untuk memberkati, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.